Bagaimana caranya mengulangi plek hitam di wajah? Kasih warna putih. Iya kan? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Mungkin bisa coba pakai kunyit kali ya. Kunyit itu kalau teman-teman kasih madu, ya, bubuk kunyit. Bubuk kunyit dikasih madu jadi juga bisa bikin glowing juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Jiva Kuliner. Oke teman-teman, seperti di video yang sudah kita saksikan sebelumnya tadi, resep alami masker glowing ala JSR teman-teman ya. Di videonya Dr. Zaidul Akbar itu juga salah satunya pakai bee pollen dan madu. Cuman di sini saya nggak ada bee pollen. Saya di sini ikut keterangan beliau saja. Saya pakai kunyit dan madu teman-teman. Ini antioksidan. Bisa juga sih ya pakai seperti kayak teh hijau bubuk. Saya juga ada di sini teh hijau bubuk. Cuman takutnya nanti Anda susah cari teh hijau bubuk, jadi saya pakai kunyit aja teman-teman. Ini juga saya pakai sih di perawatan wajah saya. Ini mereknya merek kupu-kupu, gampang ya dicari ya, merek kupu-kupu. Terus madunya terserah sih ya, tapi ini saya sudah beberapa kali coba di wajah. Madu yang cocok untuk masker glowing ini, itu pilih madu yang kandungan airnya sedikit teman-teman, seperti itu. Informasi dari Dr. Zaidul Akbar kan untuk masker glowing itu bisa pakai madu dan kunyit, tapi jangan ditelan mentah-mentah ya teman-teman ya. Harus Anda pahami gimana cara buatnya, apa cocok untuk kulit yang seperti apa, cara pemakainya seperti apa, itu juga harus Anda pahami teman-teman. Jadi di video kali ini sesuai yang sudah saya lakukan menggunakan masker madu dan kunyit ini, saya akan membagikan beberapa tips untuk Anda yang mungkin mempunyai masalah yang sama kulitnya dengan saya seperti ini dalam pemakaian masker glowing madu dan kunyit ini teman-teman. Tonton videonya sampai akhir ya. Yang pertama, kenali tipe wajah Anda teman-teman. Kalau wajah saya itu cenderung tidak berminyak teman-teman. Jadi di pori-pori wajah kita itu akan menghasilkan minyak. Kalau minyaknya tidak keluar akan jadi komedo. Kalau komedonya nggak bisa keluar akan jadi jerawat. Itu adalah tipe wajah saya teman-teman. Jadi wajah saya itu tidak terlalu berminyak tapi berkomedo banget teman-teman. Jadi komedo di wajah saya tersebut saya simpulkan adalah minyak dari pori-pori wajah yang membeku, keluar ke luar gitu ya, keluar ke bagian luar, tapi tidak menjadi minyak melainkan membeku teman-teman. Dan apabila pori-pori di wajah saya itu mengecil atau menutup, maka yang akan terjadi adalah komedo tersebut gak bisa keluar dan mengakibatkan jerawat teman-teman. Dan jerawat yang ada di wajah saya itu cenderung harus mengeluarkan intinya itu apa? Ya komedonya itu. Biasanya kalau sudah jadi jerawat, komedonya itu akan lebih kayak apa namanya, kayak kecil-kecil itu loh. Nanti saya carikan, browsingkan gambarnya kayak gimana, seperti itu. Jadi tipe wajah saya itu kalau berjerawat, kalau gak dipencet, gak diplotot, itu mau sampai kapanpun tetap akan kerasa jentol teman-teman, gak bisa hilang. Jadi harus dikasih jalan untuk komedonya, diplotot isinya baru bisa sembuh teman-teman. Itu adalah tipe wajah saya. Mungkin bagi Anda yang sama bisa bagi-bagi pengalaman sama saya, bisa komen di kolom komentar untuk perawatan wajah yang kayak saya itu yang kayak gimana ya teman-teman ya. Jadi kalau saya jerawat itu pasti saya pelencet teman-teman. Kalau nggak dipelencet itu nggak bakalan sembuh. Pelencet nanti akan jadi luka kering, udah selesai. Itu jerawat punya saya teman-teman. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah sebelum dan sesudah memakai masker ini teman-teman. Sebelum memakai masker ya seperti biasa, wajah harus dibersihkan dari make up teman-teman. Tapi yang harus diperhatikan bagi Anda yang mempunyai masalah wajah seperti saya, kering cenderung tidak berminyak, yaitu kompres dulu dengan air, kalau saya sih air panas ya, menggunakan handuk panas.
kompres dulu menggunakan handuk panas atau busa panas, busa wajah yang dikasih air panas, terus di tap di bagian wajah. Lalu setelah itu boleh mengaplikasikan maskernya teman-teman. Nah, bagi Anda yang wajahnya berminyak, kalau setelah menggunakan masker ini mungkin nggak perlu lagi menggunakan kayak pelembab seperti itu ya. Setelah menggunakan masker ini, bagi Anda yang wajahnya cenderung kering atau tidak terlalu berminyak seperti saya, bisa menggunakan pelembab setelah memakai masker ini teman-teman. Mohon maaf berisik banget suara kendaraan, suara dan lain-lain sebagainya. Semoga nanti kedepannya videonya lebih bagus lagi, lebih fokus lagi. Mohon maaf banget ya teman-teman ya. Oke. Yang ketiga, tipsnya adalah pemakaian masker madu dan kunyit ini nggak perlu setiap hari teman-teman. Minimal ya 2 kali sehari. Minimal ya 2 hari sekali, atau kalau saya sih ya seminggu 3 kali aja. Nggak perlu banyak-banyak teman-teman. Dan kalau Anda pakai masker ini kok tidak cocok, ya udah nggak usah dipakai, ganti aja yang lainnya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, langsung aja dibuat yuk. Takarannya untuk wajah saya itu cenderung lebar dan luas, pokoknya besar gitu ya. Takarannya kalau saya sih ya pakainya nggak usah banyak-banyak, eman nanti mubazir, nggak usah banyak-banyak. Saya takarannya sih seujung sendok teh, setengah sendok teh bubuk kunyit yang saya tambahkan dengan ditambahkan 1 sendok teh madu dengan kadar air yang cenderung sedikit. Udah gini aja. Setelah itu diaduk sampai tercampur merata antara madu dan kunyitnya teman-teman. Sudah jadi kayak pasta kayak gini ya jadinya. Tuh dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini sudah saya sediakan air panas. Saya mau ngompres wajah saya dulu menggunakan air panas, di tap-tap aja, nggak perlu lama-lama, bentaran aja. Yang fungsinya adalah untuk lebih membuka pori-porinya agar masker ini lebih mudah terserap teman-teman, seperti itu. Saya pakai busa kayak gini sih ya, kayak busa mandi, tapi ini saya khususkan untuk wajah. Tuh warnanya sampai kuning tuh, karena sering banget saya gunakan untuk bermaskeran pakai madu dan kunyit ini. Gak usah banyak-banyak sih ya, pokoknya kayak di tap-tap kayak gini, kayak gitu aja. Saya sih kalau pakai make up itu saya nggak banyak-banyak, nggak tebel-tebel, jadi kalau ngilangnya tuh nggak susah. Saya nggak terlalu suka pakai foundation, paling pakai foundation itu kalau acara-acara tertentu aja sih. Kalau nggak kayak acara-acara tertentu saya nggak pakai foundation teman-teman, paling cuman pakai minyak kelapa aja. Setelah itu saya pakein bedak, terus kayak eyeliner, alis, lipstick itu kayak wajib sih buat saya. Bagi Anda yang ingin melihat tutorial bermake up saya, komen ya. Tujuannya apa make upnya tipis-tipis kayak gitu? Biar mudah kalau mau sholat, kalau mau wudhu itu loh, ngilanginnya tuh biar mudah, nggak susah kayak gitu kan. Tinggal hapus-hapus pakai air aja itu udah hilang kalau make upnya tipis. Kalau make upnya tebel kan mau wudhu susah, nanti make up ulang lagi juga ribet. Make upnya tipis-tipis aja, nggak usah tebel-tebel kalau saya sih. Nah, sudah kayak gini aja. Udah langsung saja diaplikasikan maskernya. Ini yang di bagian sendok, eman-eman jangan sampai dibuang, ditempelin aja 2 jari kayak gini, tempelin aja. Udah, bismillah. Nah, udah teman-teman, udah merata kayak seperti ini aja, nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis juga, pas banget. Ukuran wajah saya pokoknya seperti inilah ya. Ukuran ya setengah sendok teh kunyit dan 1 sendok teh madu. Tuh, habis, bersih. Jadi nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu tebel-tebel, nggak perlu kantel-kantel, tipis aja secukupnya. Oh ya, tadi belum saya sebutkan ya, untuk masker ini dipertahankan seperti ini selama 10 sampai 20 menit ya teman-teman ya. Nggak terlalu lama-lama banget juga. Nah, kalau tadi di step pertamanya itu pakai air panas di tap-tap seperti ini. Nah, kalau sudah
Selesai nantinya itu pakai air biasa, air yang cenderung dingin, dihapus lah ya, kayak dibersihkan seperti itu. Nah teman-teman, ini sudah sekitaran 20 menit. Tadi saya sempat lupa, kalau sudah 20 menit itu wajah kita di massage dulu, di massage, dipijat lah bahasanya, pokoknya dipijat-pijat kayak di-scrub gitu loh, kayak digosoi kayak gitu. Kalau saya sih sukanya pakai sarung tangan. Ini sarung tangan plastik biasa ya, sarung tangan plastik kasar buat mandi itu, digosok-gosok aja. Kalau saya sih cenderung sama wajah itu nggak eman-eman teman-teman, jadi perawatannya cenderung ekstrim. Bagi ada yang tidak cocok dan sering kayak semut di wajah, jangan tiru adegan ini ya teman-teman ya, sensor aja. Kayak langsung aja dipijat-pijat. Pijatnya gimana? Pijatnya kayak pijat wajah biasa sih, mengikuti alurnya kayak gini tuh kayak gini. Di bagian apa namanya tuh, di bagian dahi, terus menjalar ke hidung, ke bawah dan ke atas kayak gini. Lalu bagian bawah mata, pipi ke atas kayak gini. Terus di bagian dagu, itu dagu tarik aja ke samping. Udah, kalau pemijatannya sih nggak perlu lama-lama. Kalau mau berlama-lama dikit nggak apa-apa sih ya, sesuai selera Anda. Udah, setelah itu dibersihkan. Sama lagi pakai busa yang tadi, tapi pakai airnya air yang cenderung adem, nggak air panas lagi ya. Dibersihkan biasa aja sih, nanti baru dibilas keseluruhannya. Udah selesai teman-teman. Hasilnya yang pertama tuh nggak terlalu kelihatan banget sih ya. Nanti dicuci bersih, ini udah kayak gini aja. Tapi ini kalau terasa di kulit itu tuh kenyal kayak gitu loh, kenyal kayak gimana ya. Kalau Anda ingin melihat kulit Anda itu kenyal atau enggak, cari anak kecil ya, umur ya masih balita lah ya, balita atau seberapa lah ya, pokoknya anak kecil kayak kenyal pipinya, terus kenyal pipi kita. Nah itu kita kayak bisa membandingkan ke tingkat kekenyalan kulit kita tuh seperti apa. Tuh kalau di zoom jadi dari dekat tuh seperti ini tuh nggak terlalu, kulit saya tuh nggak terlalu gimana ya, nggak putih banget, malah sama tangan saya itu lebih putih tangan saya. Saya juga nggak tahu kenapa ya, sama tangan saya malah lebih putih tangan saya. Jadi wajahnya ini bener-bener kayak nggak pakai krim pemutih sama sekali. Saya emang nggak pakai krim pemutih sama sekali sih, biasa aja kayak gini, nggak terlalu suka krim pemutih. Nah, kalau sudah dibersihkan seperti ini, baru kita kasih moisturizer. Moisturizernya saya di sini pakai minyak kelapa murni teman-teman. Pakainya seberapa? Pakainya dikit aja, tuh segini aja. Ini minyak kelapa saya beku karena apa? Musim dingin. Tuh, sisa sendoknya jangan sampai mubazir. Langsung aja diratain di tangan, terus kayak di tap, tekan seperti itu. Udah gini aja, gak terlalu cantik banget, inilah saya apa adanya teman-teman ya, seperti itulah, pokoknya kurang lebih seperti itulah perawatan wajah saya. Gak terlalu ribet-ribet banget. Bagi Anda yang masih penasaran atau yang masih mau tanya apa-apa lagi, silahkan komen di kolom komentar. Oke, ditunggu komentarnya untuk kita diskusi bersama. Yuk. Baiklah teman-teman, sekian video dari Jiva Kuliner. Itu tadi adalah masker kunyit madu yang sering saya gunakan di sini, yang sering saya aplikasikan ke wajah saya. Hasilnya gimana ya? Kalian bisa lihat sendiri, hasilnya kayak gini lah pokoknya lah. Ya wajah saya sih ya masih berjerawat lah, masih beruntusan lah, tetap aja perawatan dari dalam itu sangat penting banget. Dari apa yang kita makan, terus perawatan wajah kita, pembersihan wajah kita itu juga berpengaruh banget sih ya. Jadi jangan langsung berpikiran pakai masker glowing Dr. Zaidul Akbar madu dengan kunyit langsung pling glowing. Gak bisa seperti itu, step bertahap seperti itu sih teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian video dari Jiva Kuliner tentang masker madu kunyit glowing ala Dr. Zaidul Akbar. Semoga bermanfaat, semoga Anda suka. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Silahkan share video saya ini apabila Anda rasa video saya ini bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ayo diskusi yuk, apa aja masalah Anda. Siapa tahu masalahnya sama
sama seperti saya, insya Allah ada solusinya. Cari yang alami-alami aja, yuk kembali yang alami-alami yuk. Sudah capek sih isinya bahan kimia aja, sudah capek sih dengar penyakit itu yang macam-macam banget. Kembali lagi yang alami-alami, kembali ke alam agar kita dapat membantu bumi Allah ini untuk lebih terjaga dengan baik. Oke, baiklah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.